Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dan juga daya saing buah-buah ekspor dari Indonesia ya. Jadi sebenarnya ini bagus sekali sehingga kita juga tujuan dari acara kita ini juga kita buah-buah lokal itu dalam tanda kutip buah-buah eksotik itu memang banyak gitu ya. Artinya masih dibutuhkan dan masih opportunity-nya tuh masih sangat besar sekali. Tetapi juga kita harus mengidentifikasi gitu, mengidentifikasi pasar-pasar yang potensial. Di sini Ibu Margareta dengan Java Fresh-nya memang sudah sangat kompeten ya, artinya pengalamannya sudah sangat besar dimulai dari tahun 2014 ya. Dan di sini juga kita juga bisa melihat bahwa negara-negara mana aja sebenarnya yang bisa bekerja sama dengan Indonesia. Dan juga kita juga bisa melihat bahwa tren konsumsi ya masyarakat dunia ini seperti apa gitu ya. Kalau kita juga kayak tadi saya dengar bahwa memang Java Fresh itu lebih memilih manggis ya, karena menurut saya ini kontinuitasnya dilihat dari mungkin karena musimnya sehingga bergeser sehingga kontinuitasnya dari Jawa, Sumatera, Bali selalu ada gitu. Makanya mungkin di sana ada tempat-tempat juga atau dari petani pastinya ya untuk dapat mengekspor buah-buah ini. Nanti mungkin juga kita pengen tahu kali ya kalau bisa diceritakan bagaimana prosesnya gitu loh, bisa mengambil dari petani sampai kepada diekspor keluar gitu. Nah, saya rasa ini nanti semoga jadi pertanyaan teman-teman juga. Nah, mungkin di sini juga ada hubungannya juga ya dengan nanti Pak Ali Esmanto yang akan mempresentasikan ya. Kalau memang tadi saya dengar memang dari petani tani ya buah-buah ini, mungkin kita juga nanti mau mendengarkan bagaimana Pak Ali bisa sebagai ketua forum komunikasi mungkin kalau di sana kita lebih kepada SDM-nya ya, sumber dayanya ya. Bagaimana juga pelatihan-pelatihan ataupun edukasi yang dibangun ya di BUMDes gitu sehingga mereka dapat menghasilkan produk-produk yang baik ya. Nah, dalam hal ini mungkin kita bicara tentang buah ya. Atau mungkin saya baca tuh di CV-nya Pak Ali juga tuh saya lihat di Google bahwa ada ternakan juga ya di sana. Nah, bagaimana gitu loh sumber daya manusia itu dapat sedemikian rupa mereka dapat bekerja, dapat menghasilkan menjadi entrepreneur yang baik. Nah, terima kasih Ibu Margareta dan bagi teman-teman semua, kalau ada pertanyaan, ada di ruang chat. Nah, itu sudah bisa nih dari sekarang mau chatting pertanyaannya apa. Saya sudah bikin formatnya, minta tolong diikuti dan nggak usah nunggu sampai di akhir di akhir presentasi. Oke, baik Pak Ali, kita mau dengerin nih sebagai ketua Oke, forum BUMDes Kudus nih. siap. Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam, anggota Perbina, Bu Ketum yang saya hormati, dan para anggota yang pada malam hari ini mengikuti Zoom, bahwa kami izin untuk menyampaikan berkaitan dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang ada di Kabupaten Kudus. Next, Bu. Ya, next. Ya, bahwa BUMDes, Badan Usaha Milik Desa ini, secara kelembagaan, ini memang usaha yang dimiliki oleh desa. Dan BUMDes ini memiliki potensi yang luar biasa, bagaimana BUMDes ini bisa mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa. Dan BUMDes bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di desa, sehingga masyarakat di desa tidak perlu untuk ke kota. Kita sudah menyediakan lapangan pekerjaan melalui BUMDes itu. Yang ketiga berkaitan dengan daya dukung untuk BUMDes ini bisa menjadi pendukung kemandirian ekonomi desa. Dan yang keempat, BUMDes bisa menjadi
meningkatkan pendapatan asli desa. Jadi desa tidak perlu bergantung pada dana desa untuk kemandiriannya. Dengan adanya BUMDes yang bisa menjadikan BUMDes ini meningkatkan pendapatan asli desa itu. Next. Ya, berkaitan dengan BUMDes, ada beberapa hal yang memang dari awal 2004 sampai sekarang memang sudah diprogram dan direncanakan oleh pemerintah pusat sampai tahun 2020 muncul bahwa ada peraturan-peraturan tentang desa yang mendorong setiap desa untuk mendirikan BUMDes. Dengan adanya peraturan itu, maka ada beberapa BUMDes di berbagai daerah yang bisa menghasilkan PADes untuk desa begitu luar biasa. Ada beberapa BUMDes di daerah Solo, daerah Klaten, daerah Jogja yang memiliki pendapatan yang luar biasa sehingga bisa menyumbangkan PADes untuk desanya. Next, bahwa landasan hukum BUMDes ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Ini yang mengatur tentang desa dan usahanya, yaitu BUMDes. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Yang ketiga, Permendes dari Kementerian nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes itu sendiri. Ini landasan kami sehingga BUMDes bisa berdiri di Kabupaten Kudus. Dari jumlah desa dan kelurahan ada 132 desa dan kelurahan, yang sudah ada di Kudus 114 BUMDes yang sudah berdiri. Next. Ya, berkaitan dengan struktur, memang keputusan tertinggi BUMDes itu ada di musyawarah desa. Ya, begitu halnya dengan kalau misalkan kita koperasi, itu keputusan tertingginya ada di RAT, rapat anggota tahunan. Kalau BUMDes ada di musyawarah desa. Dan di BUMDes ini ada 3 sosok pengelola atau pengurus intinya. Yang pertama adalah dari penasihat. Penasihat ini dijabat oleh kepala desa. Yang kedua pengawas, dijabat dari tokoh masyarakat. Yang ketiga direktur, dijabat oleh tokoh masyarakat juga. Jadi ketiga komponen ini saling berkoordinasi, saling support untuk menjalankan roda BUMDes itu sendiri. Dan untuk direktur ada timnya, yaitu sekretaris, bendara, manajer usaha. Dan di Kudus beberapa BUMDes sudah memiliki usaha, termasuk ada di bidang perkebunan, pertanian, ternakan, perikanan, ada di pengelola sampah juga. Jadi ada beberapa BUMDes di Kudus, maka nanti kami akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan Bumarkidata supaya BUMDes yang sudah memiliki perkebunan di Kudus mungkin bisa disupport, dibantu untuk bisa ekspor di luar negeri. Itu. Lanjut. Nah, ini beberapa jenis usaha BUMDes yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk ada jasa keuangan juga, simpan pinjam dan sebagainya. Ada pariwisata, kami juga beberapa BUMDes di Kudus ada yang mengelola wisata. Dan di Kudus ada beberapa BUMDes yang menyediakan jasa layanan. Ada pendidikan, ada layanan jasa penyewaan, internet, dan sebagainya. Perdagangan juga ada pasar, ada toko, dan lain sebagainya. Next. Next lagi. Ya. Di BUMDes bisa bekerja sama dengan instansi, dengan dinas, dengan perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Bank juga kita bisa untuk berkolaborasi
dengan pihak perbankan. Untuk BUMDes ini modal utamanya memang kami dimodali dari desa sebagai pemodal utama, tapi BUMDes juga bisa bekerja sama dan melakukan pinjaman ke pihak lain atau sistemnya kerjasama di berbagai perusahaan maupun di perorangan. Dan di BUMDes ini kalau kita lihat bahwa BUMDes skala besar, kami sebetulnya sebuah perusahaan yang mana kami bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dan kami mengibaratkan bahwa BUMDes ini seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia. Kami bisa setara dengan Jarum, kami bisa setara dengan Indofood, kami bisa setara dengan perbankan, karena artinya BUMDes ini sebuah perusahaan yang memang harus tumbuh dan besar seperti perusahaan-perusahaan yang sudah saya sampaikan tadi. Tuh, dan di Kudus memang kami beberapa tahun ini menggarap BUMDes untuk menjadikan BUMDes ini bisa tumbuh besar seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Itu, next. Ya, untuk tantangan sendiri memang BUMDes masih ada beberapa BUMDes di Kudus memang butuh SDM. Kami ada beberapa BUMDes yang SDM-nya masih butuh kita latih lagi, butuh kita motivasi lagi supaya mereka bisa paham, bisa mengerti, dan bisa menjalankan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang BUMDes. Modal, ya ini dari pemerintah desa memang modalnya terbatas, tapi bisa kita bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang tadi sudah kami sampaikan. Pesaingnya ada dari berbagai perusahaan swasta yang begitu besar, yang usahanya sama dengan kami. Lalu yang keempat terkait dengan dukungan masyarakat. Memang kami masih menggalakkan bahwa masyarakat di Kabupaten Kudus, terutama di desa-desa, harus mengerti dan paham tentang BUMDes ini. Karena nantinya ketika BUMDes makin besar, pendapatannya makin gede, maka income untuk PADes-nya juga makin gede juga pada desa itu, sehingga kemandirian perekonomian desa akan terwujud. Untuk di Kudus sendiri, next, kami laporkan pada anggota Berbina, Bu Ketum, dan para peserta Zoom bahwa ini adalah semboyan Kudus, Kudus Kota Kretek. Kami tidak punya tembakau, tapi kami penghasil rokok terbesar di Indonesia. Dan di Kudus memiliki karakteristik tentang lokasi, ya. Kami punya pegunungan yaitu di Muria, kami punya dataran rendah di daerah Kecamatan Undaan dan Kecamatan Jogo, yang mana ini karakteristik yang komplit ada di Kabupaten Kudus. Next. Untuk BUMDes di Kudus tadi sudah saya sampaikan ada 114 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kudus. Next. Oke. Ya, untuk di Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan. Ada Kecamatan Gebok, Kecamatan Dawi. Ini merupakan kecamatan yang memiliki dataran tinggi di Pegunungan Muria. Ada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kota, Kecamatan Bayi, Kecamatan Cipulo, yang mana ini datarannya sedang. Yang dataran rendah ada di Kecamatan Mejobo, Undaan, dan Kecamatan Jati. Kecamatan Kota ada di tengah-tengah pusat pemerintahan yang ada. Next. Untuk di Gebok, kami memiliki beberapa BUMDes
yang usahanya terdiri dari pengelolaan sampah, kami punya pasar, kami punya tempat wisata, dan pengelolaan air bersih. Di Kecamatan Gebog ini ada beberapa penghasil alpukat. Tapi memang tadi yang sudah disampaikan Bu Margarita, rata-rata petani di desa itu memiliki lahan yang sempit. Lahannya beberapa lahan ada yang ditanam di pot untuk alpukat itu. Maka hasil yang didapatkan memang tidak bisa memuaskan. Apalagi nantinya di BUMDes yang mana bisa mendapatkan ilmu tentang perkebunan dari Bu Margarita ini sangat terbuka sekali kami untuk bekerja sama dengan Bu Margarita berkaitan dengan BUMDes sehingga nantinya BUMDes di Kabupaten Kudus bisa mendapatkan ilmu tentang pertanian atau buah lokal itu sendiri. Di Kecamatan Kaliwungu kami juga ada beberapa BUMDes yang memiliki usaha seperti sewa gedung, ada internet, ada parkiran sepeda motor, ada layanan kebersihan, dan lain sebagainya. Terdiri dari sekitar 8 BUMDes yang ada di Kecamatan Kaliwungu. Di Kecamatan Kota ada 7 BUMDes, rata-rata usahanya juga sama, dan di Kecamatan Dawe ada 12 BUMDes yang memiliki usaha kurang lebih sama di berbagai usaha yang sudah ada, yang sudah saya sampaikan tadi. Memang saat ini ada BUMDes yang menggarap perkebunan, yaitu di Desa Bedawang. Itu ada BUMDes mengelola buah nanas, Bu. Buah nanas ini baru diuji coba untuk produksi untuk sebagai keripik, sebagai permen nanas, sebagai sari minuman dari nanas itu sendiri, dan olahan makanan baru dimulai untuk mengelola sebuah produk dari nanas itu sendiri. Itu nanas itu tidak untuk lahannya memang dari desa, tapi tidak begitu luas, kurang lebih ya setengah hektar untuk lahan yang diberikan dari desa. Memang di Kudus lahan-lahan yang ada di desa memang belum pure murni diberikan kepada BUMDes karena mungkin potensinya yang belum tahu, dan arah langkahnya BUMDes ini untuk mengelola perkebunan dan pertanian ini seperti apa, ilmunya belum dapat. Mungkin dari Bu Margarita nanti bisa sharing ilmu pada BUMDes yang ada di Kudus, sehingga nanti planning ke depan BUMDes yang belum punya usaha di bidang buah-buah lokal nanti bisa untuk mulai untuk mengelola buah-buah lokal, sehingga nanti bisa kita ekspor ke luar negeri seperti yang ada di Java Fresh tadi itu. Lalu dari desa Jepang Pakis itu kayaknya ada BUMDes yang mengelola pisang, perkebunan pisang. Dan di daerah Dawe itu di Desa Plang itu ada pengelolaan perkebunan Aceh, perkebunan buah Aceh, buah rambutan. Lalu di desa ini ada petani di Desa Tenggeles, ada buah duku. Memang lahan yang ada itu memang kurang, artinya terbatas. Tadi betul yang disampaikan Bu Margarita. Dan itu yang nantinya kami bisa kerjasamakan dengan pihak-pihak
dari Bu Margareta dan pihak teman-teman Perbina, sehingga BUMDes di Kabupaten Kudus ini makin berkembang usahanya dan punya opsi-opsi lain selain usaha yang sudah saya sampaikan tadi. Ada usaha baru yaitu di bidang pertanian, perkebunan, yang mana kita bisa menanam buah-buah lokal untuk menjadi eksportir. Karena di pengelolaan di desa, lahan yang bisa digarap oleh lahannya milik desa begitu luas, tapi kadang tidak bisa menghasilkan pertanian yang begitu bagus. Hasilnya tidak bisa seperti apa yang diharapkan. Nah, itu yang menjadikan kita kurang meminati untuk menanam buah-buah lokal itu. Nah, mungkin ilmunya yang belum dapat dari BUMDes. Sekilas dari BUMDes itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin dari teman-teman Berbina maupun teman-teman BUMDes yang ada di sini bisa bersama-sama bahwa kita bisa menyiapkan lahan di desa untuk menjadi perekonomian di desa, sehingga para anak-anak, para di desa menjadikan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di desa, sehingga tidak perlu ke kota. Itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali Esmanto yang sudah memberikan informasi mengenai BUMDes di Kudus ya. Itu Ya, perlu perjuangan juga ya Pak Ali, betul. untuk supaya masyarakat di sana juga mempunyai apa ya, keinginan. Jadi ini kan kurangnya dukungan masyarakat ya tadi ya. Itu Iya, atau memang jadi bagaimana itu menjadi tantangan tersendiri ya untuk BUMDes ya. Bapak sebagai ketua untuk mengencourage masyarakat di sana. Jadi memang benar sekali ya, itu kualitas sumber daya manusia itu memang menjadi tantangan ya. Itu yang memang itu juga menjadi persoalan, mungkin saya rasa bukan hanya eh, di sana saja Pak gitu ya, hampir di mana-mana seperti itu. Dan juga memang sebagai BUMDes juga harus mempunyai komitmen ya Pak ya, dan semangat yang tinggi gitu. Dan juga mungkin betul. strategi-strategi ya Pak ya. Ya, siap. Nah, jadi memang Ibu Margareta, Pak Alias Mato merupakan entrepreneur yang perlu juga menjadi role model, ya, role model untuk masyarakat Indonesia. Tuh. Nah, baik, terima kasih sekali. Pastinya juga Bapak sebagai ketua dari Forum BUMDes juga, kalau memang nanti ada pelatihan, pasti juga apa harus berkolaborasi dengan pemerintah ya Pak ya. Nah, ini memang juga Betul. kita juga ingin sebenarnya kalau dengar dari eh, presentasi dari Bu Margareta sama Pak Ali, memang juga apa ya, dari concern dari pemerintah ya terhadap perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang ya, itu memang juga harus lebih banyak gitu ya, memberikan pelatihan-pelatihan juga ya, bukan hanya dari swasta tapi dari pemerintah, sehingga kalau kita bisa banyak em, masyarakat atau entrepreneur muda yang bisa ekspor ke luar negeri, itu membuat negara kita juga menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera gitu. Itu yang diharapkan kita semua, benar ya, dan juga teman-teman di sini nih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas presentasinya Ibu Margareta dan Pak Ali Asmanto. Nah, ini sekarang belum ada di sini nih, di chatting eh, untuk apa pertanyaan-pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, di sini sudah ada pesertanya yang memang antusias. Kita buka nih pertanyaan bagi siapa saja yang mau bertanya, silakan. Ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan nanti kalau mau bertanya, mohon supaya kameranya di-on-kan gitu. Supaya kita bisa lihat wajah-wajah teman-teman semua. Ya, ada yang mau bertanya, teman-teman? Oh, ya, oke baik.
Mbak Mutia Sari, silakan. Tapi izin nggak buka kamera. Nggak apa-apa. Silakan Mbak Mutia. Iya, selamat malam Mbak Margareta, teman-teman Perpina, baik dari pusat maupun yang dari daerah, juga dengan eh, tadi dua narasumber kita, Pak Aldi Esmanto juga. Mungkin pertanyaannya dari saya ke Mbak Margareta dulu nih, Mbak. Apakah Java Fresh itu fokus kepada produk premium saja, atau masih bisa menerima buah dengan grade rendah? Karena setahu saya kan di luar negeri mereka juga punya pasar tradisional ya di luar eh, seperti pasar beceknya kita di sini gitu ya. Itu satu pertanyaannya. Yang kedua, dan apakah ada opportunity untuk buyer bisa berkontrak tanam di Indonesia? Karena jika memang ada, karena terkait dengan lahan yang tadi disampaikan bahwa para petani kita memiliki lahan yang cukup kecil. Nah, mungkin kita bisa bekerja sama karena saya punya beberapa landlord yang siap untuk sinergi jika berkontrak tanam. Seperti itu, Bu Catherine. Ada lagi pertanyaan buat Pak Ali? Mbak Muti? Kalau Pak Ali kayaknya saya nanti izin main ke Kudus ya Pak Ali. Oke, siap, Bu. Iya, Siap, Ya, calling kita saja. tampung dulu ya pertanyaannya. Supaya nanti siapa lagi ibu-ibu ada yang mau bertanya atau di sini ada bapak-bapak juga, ada adik-adik dan kakak-kakak. Silakan ada yang mau bertanya kepada Mbak Margareta atau Pak Ali. Teman-teman, ada? Belum ada. Oke, Mbak Margareta, kalau gitu aku juga mau bertanya nih, ya mewakili juga teman-teman dari Pina dan juga teman-teman yang ada di sini. Itu tadi kalau dari presentasi tadi itu salah satu produk unggulannya yaitu manggis, betul ya? Gitu. Pasti dong kita pengen tahu selain tadi alasannya ya yang sudah diberitahu karena musimnya sehingga bergeser kontinuitasnya juga ada ya jadi tidak pernah kehabisan ini manggis gitu. Nah, tetapi apalagi sih yang menjadi apa akhirnya punya pilihannya itu terhadap manggis gitu. Apakah karena manfaatnya lebih atau memang em, konsumsi konsumen yang ada di pasar eh, eh, di pasar impor di sana di negara tersebut mereka yang memang menginginkan gitu. Lalu kedua itu prosesnya seperti apa sih gitu kalau kita boleh tahu gitu ya kalau boleh dari eh, secara singkat aja dari taninya seperti apa supaya kita juga punya gambaran gitu ya kalau mau jadi eksportir apalagi eksportir yang pemula gitu siapa tahu di sini dengan Mbak Margarita sudah memberikan presentasi kita juga bisa apa ya encourage ya kita semua untuk bisa juga ekspor ke luar negeri gitu. Walaupun mungkin nanti bukan buah apapun juga gitu. Tapi ada gitu loh filosofinya. Itu aja, Mbak. Kalau belum ada sambil menunggu, aku minta dijawab aja deh dulu, Mbak Margarita. Boleh. Oke, terima kasih Dr. Catherine. Terima kasih Bu Mutia atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin tentang ini ya, apakah kami hanya produk premium saja untuk pasar tradisional? Bahkan sebenarnya kalau kita bicara untuk pasar tradisional di Eropa, eh, saat ini untuk si produk premium itu pun juga sebenarnya masuknya ke pasar tradisional juga sebenarnya gitu. Jadi kalau kita bilang ya keramat jatinya Prancis, keramat jatinya keramat jatinya Inggris dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya juga masuk ke pasar tradisional. Hanya memang salah satu challenge-nya kenapa tetap harus produk premium. Yang pertama pada saat ini pengiriman kita itu semuanya itu harus melakukan by air, terutama kalau misalnya kita bicara destinasi Eropa seperti itu. Nah, dengan by air itu sendiri 1 kilonya itu biaya pengirimannya sudah sekitar 5 euro
seperti itu. Belum termasuk dengan harga-harga yang lain. Jadi produk kami itu diterima mungkin sekitar 10 euro misalnya pada saat ini. Dan dijual itu kalau di pasar itu masih di tingkat wholesaler, di tingkat pedagang grosirnya itu sudah di 17, 18, lalu kemudian masuk ke pasar pasar retailnya itu di 21 euro gitu kalau retailnya. Nah, dengan harga yang demikian sudah pasti sebenarnya produknya harus premium gitu karena kalau dengan komponen harga itu kita memberikan kualitas yang grade-nya rendah, pasti mereka akan komplain dan akan dibandingkan dengan buah-buah lain yang harganya setara seperti itu. Karena kalau 21 euro itu kan mungkin ya sekitar 300.000 sekilonya gitu. Kalau itu sudah bahkan ketika itu masuk ke pasar basah seperti itu. Kendalanya memang ketika pengiriman by air, pengirimannya aja belum termasuk buah, belum termasuk packaging dan sebagainya sudah 5 euro sendiri seperti itu. Itu mengapa kemudian kita memang fokus ke produk premium karena price range-nya ini nggak masuk nih kalau untuk kita mengirim produk yang less premium. Ketika harga barangnya 21 euro, kalau ada barang harganya 19 euro tapi kualitasnya jauh di bawah yang 21 euro, pasti orang masih tetap milih yang 21 euro gitu karena berarti mereka punya uang untuk membeli di price range itu seperti itu. Sedangkan ketika kita bicara 2 euro selisihnya 30.000, mungkin kita dapat kualitas yang jauh di bawah seperti itu kalau kalau kita bicara tentang buah-buahan seperti itu. Selain itu juga kalau kita bicara tentang kualitas super, kita juga bukan cuma bicara tentang look-nya aja, tapi juga misalnya tingkat kematangan seperti itu, lalu kemudian defect di buahnya seperti itu. Nah, itu juga yang mempengaruhi sehingga tidak memungkinkan untuk mengirimkan produk yang ada defect karena misalnya sampai sananya buah manggis misalnya udah keras atau misalnya salaknya udah jadi busuk atau terlalu matang seperti itu, jadi tidak bisa dijual lagi seperti itu. Jadi ada beberapa memang yang standarnya itu lebih spesifik ke ekspor seperti itu yang membuat kemudian memang kalau kita fokusnya ada standar ekspor yang memang harus dipenuhi seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk kontrak tanam sendiri, kalau dari buyer dari Eropa itu memang biasanya mereka tidak mempunyai sistem kontrak tanam. Setahu saya ada buyer-buyer dari Cina biasanya atau ada orang-orang dari Thailand itu yang mau berkontrak tanam seperti itu. Akan tetapi kami juga cukup berhati-hati seperti itu ya karena kalau kita lihat dari datanya tadi Indonesia itu tidak kekurangan pohon, kita kekurangan kualitas sebenarnya gitu. Artinya kalau misalnya dari teman-teman petani itu bisa meningkatkan kualitasnya, sebenarnya kita punya cukup volume sebenarnya untuk memenuhi pasar seperti itu. Nah, itu juga kita berhati-hati supaya demand sama supply-nya tetap terjaga dan jangan sampai buyer yang dari luar yang kemudian masuk ke Indonesia itu jadi saingannya petani-petani kita karena otomatis ketika kita punya lahan yang luas seperti itu ratusan ribu hektar, production cost itu memang bisa turun seperti itu. Jangan sampai nanti petani-petani kita yang lahannya tadi 1.000 meter, 4.000 meter, harganya jadi nggak bersaing sama teman-teman yang punya lahan ratusan ribu hektar itu, lalu kemudian jadi tersingkir dari pasar marketnya juga. Itu adalah salah satu taktik yang memang kita coba balance lah seperti itu di situ, terutama untuk buah-buah yang memang sudah cukup established ya seperti itu seperti manggis seperti itu. Biarpun tetap ada regenerasi, kita tetap encourage misalnya orang untuk menanam manggis yang memang umur tunggunya lama ya gitu. Jadi 8 tahun baru mulai belajar berbuah seperti itu, produktif itu umur 12 tahun, 15 tahun biarpun kemudian bisa bertahan cukup lama. Seperti itu kurang lebih. Nah, tadi kalau untuk pertanyaan dari Dr. Catherine terkait dengan manggis sendiri, ketika kami pertama kali mulai 10 tahun yang lalu, nggak ada negara yang tahu bahwa Indonesia itu punya buah gitu karena memang kita ekspornya sedikit. Jadi kalau kita bilang kita ekspor manggis dari Indonesia, mereka yakin dari Indonesia bukan Malaysia gitu karena kita nggak dikenal sebagai produsen buah-buahan gitu. Nah, jadi salah satu upaya kita adalah kita lihat dulu mana yang marketnya memang sudah ada di pasar. Nah, salah satunya biasanya adalah market yang dibentuk sama negara-negara yang sudah lebih dulu lebih dikenal sebagai negara eksportir seperti misalnya Thailand, seperti itu, lalu Vietnam. Lalu kita lihat di situ mereka sudah kirim buah apa aja. Nah, salah satunya yang buah yang memang mudah diterima karena secara rasa itu cukup disukai, segar, seperti itu. Lalu kemudian
informasi tentang kualitas, tentang manfaatnya juga sudah cukup tersebar luas adalah Manggis. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.